Ustadz Dr. Aib Syaifullah Darusmanuyanti LCMA. Kepadanya kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والتعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang berbahagia dan sama-sama kita hormati para asatidz, para guru, wabil khusus ada Ustadz Ihsan, ada Ustadz Alnof dan para asatidz semuanya. Yang bahagia dan sama-sama kita hormati seluruh DKM, Masjid Syafan Al-Iman, serta tidak lupa untuk Bapak Ibu jamaah yang insya Allah dan senantiasa mudah-mudahan Allah senantiasa curahkan rahmat, ampunan dan ridhonya untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan mencoba membahas yaitu berkaitan dengan bagaimana tuntunan Islam dalam menghadapi masalah polemik dalam rumah tangga. Insya Allah nanti kita kembangkan dalam tanya jawab barangkali. Dan dalam pertanyaan nanti boleh menyangkut masalah ini atau hal-hal yang lain yang perlu kita diskusikan. Mari kita diskusikan bersama insya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita masuk kepada bagaimana Islam atau tuntunan Islam dalam menyelesaikan masalah ini, ada beberapa hal muqaddimah atau pendahuluan yang harus kita ingat berkaitan dengan masalah ini. Pertama, bahwa masalah itu pasti ada. Masalah itu pasti ada. Selama manusia tinggal di dunia ini, selama manusia dan kita semua hidup di dunia ini, maka masalah itu adalah ada. Makanya para ulama mengatakan ujian atau masalah ini itu merupakan sunnatullah. Dan tidak ada satupun manusia yang di dunia ini yang lepas dan tidak ada masalah. Baik masalah dengan dirinya, dengan keluarganya, dengan pasangannya, dengan ekonominya, ataupun yang lainnya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran dengan secara tegas, misalnya dalam surat Al-Muluk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan hidup dan mati saja sebagai ujian. Dalam ayat yang lain misalnya Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin." Dan pasti akan menguji kalian. Tuh, Allah menggunakan kata-kata yang kata ilmu bahasa Arab, lam taukid, nunnya nun taukid. Artinya pasti kami akan menguji kalian kata Allah. Bisyai'im minal khauf, dengan rasa takut, dengan kurang ini, dengan kurang itu, dengan meninggalnya orang yang kita cintai. Artinya semua hal itu pasti terjadi dengan kita. Makanya para ulama ketika mendefinisi musibah, itu semua hal yang membuat kita tidak nyaman atau kurang pas atau senangi, kurang kita cintai. Itu musibah. Itu adalah bagian dari musibah. Maka semua ujian, semua persoalan, baik menyangkut diri kita, termasuk rumah tangga kita, masuk dalam kategori musibah dan ujian Allah untuk kita. Jadi ini yang pertama harus kita ingat bahwa setiap pasti ada masalah. Dan setiap masalah, setiap orang pasti juga ada masalah dengan rumah tangganya. Yang kedua, harus kita ingat juga sebagai pendahuluan,
bahwa yang disebut keluarga sakinah, mawaddah, warahmah bukan berarti keluarga yang tidak ada masalah. Sekali lagi, keluarga samara, sakinah, mawaddah, warahmah bukan berarti keluarga yang tidak ada masalah sama sekali. Ada masalah. Termasuk baginda Rasulullah SAW. Ada masalah dalam rumah tangganya? Ada. Misalnya ketika turun Allah, firman Allah dalam surat Al-Ahzab yang kata para ulama disebut dengan ayatut tahyir, ayat untuk memilih. Itu adalah masalah sebab turunnya kata para ulama ahli tafsir pada saat itu semua istri baginda Rasulullah SAW sepakat meminta kepada Rasulullah hal yang sifatnya duniawi dan yang kedua meminta dinaikkan nafkah. Tuh bayangkan apa bagian. Istri Nabi Muhammad pernah sepakat semuanya. Minta kenaikan nafkah. Ini menurut pendapat yang rajih turunnya ayat tersebut. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW setelah menjadi Nabi dan Rasul tentunya beliau adalah seorang tugas untuk dai. Seorang nabi, seorang rasul menyampaikan risalah. Bukan untuk berdagang, bukan yang lainnya. Makanya ekonomi Rasulullah SAW ya kadang naik, kadang turun. Seperti kita juga. Saking saat itu demikian sampai Allah menurunkan ayat khusus. Ya Rasulullah pilih saja, biarkan mereka. Satu-satu panggil. Apakah mau memilih duniawi atau mau memilih Rasulullah? Kalau mau memilih Rasulullah SAW harus siap dengan keadaan seperti ini. Kalau tidak silakan nanti Rasul akan menceraikannya. Satu-satu ditanya Aisyah dulu. Yang paling dicintai Aisyah. Gimana? Mau dengan aku atau mau yang lain? Kalau mau dengan aku harus siap dengan apa adanya. Gak bisa nuntut minta untuk kenaikan nafkah segala rupa. Akhirnya kata Sayyidah Aisyah dan semuanya. Kami tetap ingin dengan Anda ya Rasulullah. Ini semua masalah. Masalah ekonomi. Jadi artinya keluarga bagi Rasulullah SAW ada masalah. Ini yang pertama. Masalah yang kedua misalnya besar sekali masalah Rasulullah SAW dalam rumah tangga Rasulullah. Apa? Hadithul ifki. Berita bohong. Bayangkan Bapak Ibu yang bahagia. Jangan dibayangkan di Indonesia, di negara Arab. Di negara Arab sampai sekarang perempuan itu umumnya di sebagian negara Arab, bagian besar negara Arab tidak bebas seperti kita. Di rumah. Makanya ketika saya di Mesir, yang belanja ke pasar belanja sayur, saya laki-laki. Begitu tradisi di negara Arab. Kami yang belanja sayuran, beras, istri di rumah saja. Kalau ada tamu ngebel, buka pintu, tet misalnya. Atau tok-tok assalamualaikum. Kalau di Indonesia, buka pintu lebar-lebar. Assalamualaikum, silakan Pak, Ibu. Di negara Arab enggak. Orang Sunda bilang cuma meletet saja. Buka sedikit. Kamu mau apa? Gak boleh dibuka begitu. Memang begitu tradisi. Kalau dibuka lebar-lebar berbahaya. Atau adat setempat mengatakan berarti orang tersebut orang yang tidak baik. Tuh. Kalau diterapkan di Indonesia ada tamu. Mau apa? Langsung. Ini orang sombong. Ini orang-orang sebagainya. Ada tradisi yang berbeda. Jadi peletet aja sedikit aja. Atau mungkin bahkan dibuka. Gak dibuka. Langsung bilang. Min itu siapa? Anta man. Min siapa? Saya begini-begini, Aisyah mau apa? Kalau nggak ada laki-laki nggak dibuka. Nggak ada laki-laki istrinya nggak dibuka, bahkan nggak dijawab. Meskipun ngetoknya orang Arab, kadang ngetoknya orang Arab itu kalau orang Indonesia, tok. Orang Arab duk, kayak mau menghancurkan pintu. Untuk awal-awal kaget, ini ada apa? Padahal ngetok biasa itu. Zibalah misalnya, sampah misalnya, mau ngambil sampah misalnya. Demikian tradisinya. Itu sekarang. Dulu pada masa Nabi Muhammad lebih lagi. Bayangkan perempuan tidak bisa kemana-mana. Bahkan kadang kita nggak mengetahui perempuan. Karena umumnya memakai penutup wajahnya. Saat itu Nabi Muhammad SAW berangkat dengan para sahabat bersama Sayyidah Aisyah. Tiba Sayyidah Aisyah kan istri Nabi Muhammad biasa naik ke atas. Kalau kita ditandu. Istri Nabi Muhammad. Kita nggak mengenal. Dan aib juga kalau kita bertanya begini. Udah ada kamu belum? Nggak ada. Diam aja. Pokoknya husnudzon ada, diangkat aja di bawah. Demikian tradisinya demikian. Suatu saat Sayyidah Aisyah kemudian tidak berada di tanduk tersebut. Para sahabat dan Rasulullah berpikir Sayyidah Aisyah ada, berangkatlah akhirnya Sayyidah Aisyah ketinggalan.
Karena berpikir Sayyidah Aisyah ada di dalam tandu. Nabi Muhammad dan para sahabat berangkatlah ke sana. Pas Sayyidah Aisyah datang pulang lihat, rombongan kemana? Sayyidah Aisyah saat itu wanita sendiri. Pada rombongan kemana? Nabi Muhammad pas sampai kemana Aisyah? Pas Sayyidah Aisyah sedang sendiri, tiba-tiba datanglah Sofwan, sahabat Rasul. Udah kenal dengan Sayyidah Aisyah. Dibawalah Sofwan, Sayyidah Aisyah dibawa oleh Sofwan. Sayyidah Aisyah naik ke atas unta, Sofwan menuntunnya. Kenapa? Karena khawatir Sayyidah Aisyah sendirian ketinggalan oleh rombongan. Dibawalah sampailah ke Mekah. Kalau zaman sekarang gak ada masalah. Gak ada masalah. Bahkan dibonceng di motornya gak masalah. Nolong dia, gak ada masalah. Tradisi ini. Ini bayangkan pada masa Rasulullah SAW dahulu kala. Pas melihat orang-orang Arab, ya Allah ini Aisyah berduaan dengan Sofwan. Langsung. Dan memang berduaan. Bertiga dengan unta, dengan kendaraan saja. Kemudian Nabi Muhammad SAW, ya Nabi Muhammad juga ada sosok basyarnya. Tentu cemburu. Apalagi inilah yang dipakai orang-orang yang munafikin, orang-orang munafik saat itu untuk menyebarkan, memperbesar masalah. Sampai dituduhlah begini-begini macam-macam pada Sayyidah Aisyah. Sampai dikatakan para ahli sejarah, Nabi Muhammad tidak bertanya dengan Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ada di rumah Abu Bakar selama 1 bulan. Hadithul ifki, besar ini masalahnya. Untuk masalah sosok khususnya. Karena diperbesar oleh orang-orang munafikin. Tuh, segala macam dituduhkan kepada Sayyidah Aisyah. Na'udzubillah min dzalik. Sampai akhirnya Allah menurunkan ayat-ayatnya untuk mengatakan bahwa Aisyah tidak salah. Baru kemudian kembali lagi. Masalah bukan dalam rumah tangga. Masalah. Nabi Muhammad dalam. Masalah yang lain. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Rasulullah sedang di rumah Sayyidah Aisyah. Di depannya para sahabat. Para sahabat Rasulullah SAW. Tiba-tiba datanglah kiriman dari Ummu Salamah. Pakai piring. Kemudian ada kiriman makanan. Ya Rasulullah. Ini ada kiriman makanan. Dari Sayyidah Ummu Salamah. Istri Nabi Muhammad yang lain. Melihat itu Sayyidah Aisyah langsung pencemburu Sayyidah Aisyah. Ditepaklah itu tangan pelayan yang membawa piring tersebut sampai akhirnya piringnya jatuh kemudian pecah dan makannya berserakan. Makanannya berserakan. Bayangkan di depan para sahabat, Coba Bapak yang bahagia. Kalau posisi itu seperti bapak-bapak pada saat itu, kita posisinya apa kita lakukan pada istri kita? Pasti alimane kata orang Sunda. Nah, gening kieu. Tera menurut itu orang Sunda bilang. Kenapa kamu lakukan itu? Ini kan malu kan. Wah, segala macam. Rasulullah SAW tidak demikian. Rasul cuma mengatakan gharat ummukum. Ibu kalian telah cemburu. Sayyidah Aisyah. Akhirnya Rasulullah SAW mengambil tersebut tuh lihat. Betapa ini dianggap uslub para ulama dalam menghadapi masalah keluarga. Tenang. Sabar, khususnya bapak-bapak. Tenang, sabar. Ibu-ibu juga sama. Ibu-ibu agak biasanya Pak. Agak susah. Ini memang harus diakui demikian. Apalagi menjelang haid. Dan akhir bulan. Bapak-bapak yang harus sabar. Rasulullah mencontohkan sabar. Diambilin piringnya Bapak Ibu. Ada apa dipecahannya. Kemudian apa? Buah makanannya diambil lagi. Kemudian gharat ummukum. Telah cemburu tuh ibu-ibu kalian. Maksudnya Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah. Setelah itu kata Rasulullah, ya Aisyah, ini kamu sudah memecahkan piring. Setiap kita memecahkan barang orang lain harus diganti. Itu salah fikihnya demikian. Mau sengaja atau enggak sengaja. Nah ini dalam masalah fikih ini penting Bapak Ibu. Jadi semua hal yang berkaitan dengan hukum wad'i dalam bahasa para ulama atau berkaitan dengan hak orang lain, kalau pecah, kalau rusak, disengaja atau tidak sengaja wajib ganti. Ad-dhamanu liman atlafa kata para ulama. Misalnya gini, ini adalah gelas. Gak sengaja saya pakai tangan saya jatuh pecah. Maka saya harus ganti. Paling tidak mohon maaf. Diizinkan oleh dia, oh ya gak apa-apa. Kenapa? Karena saya memecahkan barang orang lain. Kalau dia minta ganti, saya harus ganti. Gak begini, saya kan gak sengaja. Gak bisa. Semua yang merusak, yang berkaitan dengan hak orang lain, sengaja atau tidak sengaja, ganti. Termasuk kalau itu terjadi dengan anak kita. Anak kita 4 tahun, jalan misalnya mecahin kaca orang lain, pecah. Kemudian mohon maaf ini kan anak-anak, gak bisa. Karena ini hukumnya hukum wad'i, bukan hukum taklifi.
Artinya tidak disyaratkan mau anak-anak, mau apa. Kalau dia memecahkan barang orang lain, wajib ganti. Maka pun demikian ketika pecah tadi piring, Aisyah, ini piring sudah pecah. Kamu harus ganti. Akhirnya diambilkan piring yang lain digantikan untuk Ummu Salamah. Masalah ada. Jadi artinya harus kita ingat bahwa keluarga sakinah mawaddah warahmah bukan yang gak ada masalah, ada masalah. Yang ketiga yang harus kita ingat adalah bahwa Allah menegaskan fa inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya apa? Jika kita menghadapi masalah dalam rumah tangga sesulit apapun. Atau bukan hanya rumah tangga, apapun masalah. Ingatlah dan yakinlah ayat yang tadi. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Selalu ada jalan keluar insya Allah. Selama kita dekat dengan Allah dan berupaya menyelesaikan, berusaha menyelesaikan masalah itu. Selalu ada jalan keluar. Maka dalam Islam tidak boleh putus asa dengan masalah apapun. Saking beratnya masalah, ya Allah. Aku udah berat hidup di sini, udah gak bisa lagi. Akhirnya ambil tari, gantunglah. Kepala kucing misalnya. Enggak, na'udzubillah. Na'udzubillah. Maka dalam agama kita, orang yang bunuh diri, na'udzubillah, besar dosanya. Dengan kabair, kata para ulama. Termasuk dosa besar. Maka oleh karena itu, ingat apapun masalah. Ini ributnya luar biasa dengan istri kita. Dengan suami kita. Yakin dengan ayat ini. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Coba lihat dalam ayat ini Bapak Ibu. Saking Allah ingin mengatakan kepada kita, ingat hamba Allah. Sebesar apapun kesulitan ada jalan keluarnya. Sampai Allah menggunakan fa'inna. Tuh, fa, pakai fa dulu. Terus inna, harfun nasbin wa taukid, kata para ulama. Penguat. Fa'inna ma'al usri. Allah menggunakan ma'a, bersama kesulitan. Bukan setelah kesulitan. Bukan begini. Fa'inna ba'dal usri. Bukan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bukan begini. Sesungguhnya setelah kesulitan, tidak. Bersama. Artinya bersama kesulitan yang kita hadapi sebenarnya ada kemudahan yang sudah Allah siapkan untuk kita. Yang kedua, Allah menggunakan kata al dalam untuk kesulitan. Fa inna ma'al usri. Tapi yusronnya enggak menggunakan al, tapi tanwin, yusron nakiro. Fa inna ma'al usri yusron. Artinya dalam bahasa Arab, kalau menggunakan al, kesulitannya satu. Tapi kalau menggunakan yusron nakiroh, kemudahannya banyak. Allah seolah ingin mengatakan sesungguhnya bersama kesulitan, satu kesulitan yang kita hadapi, Allah sudah menyiapkan banyak kemudahan untuk kita. Kalau ingat ayat ini dan yakin ayat ini, insya Allah seberat apapun masalah tidak akan membuat kita putus asa dengan Allah. Bahkan saking pentingnya hal ini sampai Allah mengulang. Fa inna ma'al usri yusra. Apa berikutnya? Inna ma'al usri yusra. Diulang lagi. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Diulang 2 kali dengan redaksi yang sama. Allah ingin mengatakan, ingat hamba-hamba Allah, kami pasti menguji kalian dengan rumah tangganya. Tapi ingat, sebesar apapun masalah rumah tangga pasti ada jalan keluarnya. Bahkan Allah menyiapkan kemudahan dengan kesulitan yang kita hadapi itu. Ini yang harus kita pegang. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, masalah ini, dalam masalah rumah tangga ini, Bapak Ibu harus ingat bahwa pernikahan itu adalah at-tadhiyah, pengorbanan. Bahwa pernikahan adalah pengorbanan. Jangan berpikir hanya itulah. Kata para ulama, an-nikahu mas'uliyatun wa tadhiyatun. Tanggung jawab dan pengorbanan. Artinya apa? Kita harus tanggung jawab dengan pasangan kita. Harus mengorbankan mungkin hal-hal yang prinsip, yang pribadi untuk kemaslahatan keluarga. Terkadang saya ini sebelum menikah misalnya sukanya jengkol. Kemudian apa? Sambal, ikan asin, terasi. Ini kesukaan kita. Menikah, subhanallah. Menikah dengan istri yang anti jengkol sama sekali. Anti sambal terasi sama sekali. Anti ikan asin sama sekali. Ya Allah, bagaimana ibu? Kalau nggak ingat bahwa pernikahan kadang ada pengorbanan, kita nggak, pokoknya mama nggak mau tahu. Pagi jengkol asin kemudian sambal, sore jengkol asin dan sambal, besok juga sama. Ribut kalau begitu. Kata mamanya nggak mau. Area rumah ini bersih dari suara jengkol dan bersih dari bau asin. Ribut.
Maka ingat tadhiyah, kadang kita harus mengalah. Istri saya enggak suka, ya udah mohon maaf. Sekalipun kesukaan carilah di tempat yang lain. Istri pun demikian. Mama ini papa dari dahulu. Kalau pagi-pagi itu dandannya setengah jam udah biasa. Kemudian kata suami, mah kalau mama dandannya setengah jam, kapan sarapannya? Mama belum selesai dandan, papa harus sudah berangkat, perut kerosongan, masuk angin segala macam. Gak bisa papa, mohon maaf. Begitu kebiasaan dari dahulu. Sejak mama TK misalnya. La ilaha illallah. Ribut. Ingat tadhiyah. Ibu kadang harus ngalah. Pengorbanan. Dan ingat. Ketika ibu mengalah. Ketika bapak mengalah. Bukan berarti kalah. Tapi di balik itu Allah menyiapkan pahala yang luar biasa. Kenapa? Untuk kedamaian kemaslahatan keluarga kita. Tadhiyah. Dan yang berikutnya, yang terakhir yang harus kita ingat. Menikah harus siap berbeda pendapat. Qabul ikhtilaf kata ulama. An-nikah wa qabul ikhtilaf. Siap untuk berbeda. Jangankan itu yang kecil-kecil. Posisi tidur. Kadang masalah kecil kalau nggak ingat ini kita bisa ribut Bapak Ibu lagi. Yang satu misalnya TV suka berita. Bapaknya suka nonton bola. Bisa ribut. Posisi tidur yang satu sukanya menghadap ke sini. Isinya juga bisa ribut. Maka ingat bahwa ketika menikah kita harus siap dengan perbedaan. Siap berbeda pendapat. Siap sehingga kita saling menghormati. Taqabul al-ihtiram atau tabadul al-ihtiram kata ulama. Kalau mengetahui kaidah-kaidah tadi insya Allah itu memperkecil masalah dalam rumah tangga. Lalu apa penyebab masalah rumah tangga? Mungkin Bapak Ibu yang berbagai itu banyak sekali. Hanya kata para ulama menggariskan. Di antara penyebab yang paling besar. Masalah rumah tangga apa Bapak Ibu? Ekonomi, ya diantaranya. Apa Bapak Ibu? Tabiat, ya diantaranya. Yang paling utama, al-jahlu bid-din. Tidak paham tentang agama. Tidak mengamalkan agama dengan baik. Kurang pengetahuan tentang agama. Makanya, di antara solusi tuntunan Islam bagaimana menyelesaikan masalah rumah tangga. Atau memperkecil masalah rumah tangga. Suami istri harus rajin ngaji. Rajin mendatangi majlis ilmu di Masjid Syafana ini insya Allah di antaranya. Itu menyiram hati kita Bapak Ibu bahagia. Menyiram hati kita. Al-jahlu bid-din ini penyebab paling utama meretaknya hubungan suami istri dalam rumah tangga. Kalau kita mengetahui hukum-hukumnya. Masalah misalnya paling tidak hukum. Al-huquq wal wajibat. Hak dan kewajiban. Misalnya kita tahu bagaimana seorang istri harusnya bersikap pada suami. Mohon maaf Bapak Ibu bahagia. Bukan perintah dari Nabi Muhammad. Bukan hanya perintah dari para ulama. Allah yang memerintahkan. Ketika Allah berbicara tentang wanita misalnya. Allah mengatakan siapa wanita yang saleh dalam surat An-Nisa. Fassalihatu kata Allah. Siapa? Qanitatun. Hafizatun. Lil ghaibi bima hafizallah. Seorang wanita yang saleh qanitat. Apa qanitat? Ibnu Abbas berkata ketika menafsirkan ayat ini sesuai dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, qanitat ay muti'atun li azwajihinna. Taat kepada istri suaminya. Taat kepada suami itu aja. Yang Allah garis bawahi dalam Al-Qur'an yang ditekankan tentang berkaitan dengan wanita salihah. Fasolihat, wanita salihah. Siapa? Yang pertama disebut adalah yang taat pada suaminya. Jika istri taat pada suaminya dalam kebaikan, dalam amar ma'ruf nahi munkar, damai keluarga. Damai. Tapi tentu hati-hati. Wah, ini jadi senjata bapak-bapak. Berarti istri harus taat semuanya. Kecuali dalam berbuat maksiat. Akhirnya, mah tolong ambilkan minum. Mah tolong ambilkan semua dari A sampai Z. Sampai handphone di sampingnya berdering. Reng, reng, reng. Mah tolong ambilkan handphone. Astagfirullahaladzim. Bukan itu maksudnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin, suami pemimpin bagi istrinya. Artinya seorang suami namanya pemimpin. Enggak. Yang dimaksud pemimpin dalam rumah tangga, ya Rasulullah contohkan. Kata Sayyidah Aisyah dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad di rumahnya apa? Kana fi mihnati ahli. Suka bantu urusan keluarganya. Kadang Nabi Muhammad menjahit baju sendiri. Menambal baju yang robek sendiri. Hiaskan yang lain. Masak sendiri terkadang. Membantu istri mungkin cuci garam. Cuci sayuran bisa sekarang. Buah-buahan. Membereskan kursi. Dikiaskan demikian. Nabi Muhammad. Lebih dari
kepala pemerintah, lebih dari Bapak Presiden, lebih dari Bapak DPR, MPR, lebih dari semuanya. Nabi Muhammad tetap membantu urusan rumah tangga, membantu istrinya. Itu yang disebut dengan qawamun. Jadi suami pemimpin bagi istri bukan dari A sampai Z keluar perintah. Kalau itu yang dilakukan, satu, tidak benar dengan makna ayat yang tadi. Kedua, tidak mencontoh Rasulullah. Ketiga, ribut nanti masalah. 2 hari menikah, 2 tahun menikah, pasti masalah tiap hari. Apalagi mohon maaf, kita harus paham juga Bapak berbahagia. Kata para ilmu ahli psikologi, ibu-ibu kalau mau datang head, itu mulai hormonnya itu naik turun. Coba ada perintah-perintah begitu. Mungkin emang gak punya kaki? Wah, ribut. Ibu bilang emang gak punya kaki, suami enak aja bilang gua begitu, kasar. Ributlah. Maka ketahui demikian, ingat suami demikian. Maka Bapak berbahagia. Kadang Bapak mungkin masak, saya yakin jamaah syafana insya Allah demikian. Kadang kita masak. Apalagi kalau istri kita sedang hamil atau baru-baru hamil, bagi yang baru menikah. Ya Allah. Terkadang pas masuk ke dapur gak kuat, gak bisa menghirup bawang. Mungkin di sini masih ada yang membantu, ada keluarga. Kalau kami di Mesir, gak tahu apa-apa, gak ada yang apa-apa. Ya kita harus masak ini, nyuci ini. Dan itu memang demikian. Nabi Muhammad mencontohkan demikian. Ya, sekali lagi, maka seorang istri taatlah kepada suami dalam hal yang kebaikan, ketaatan Allah. Tapi bukan berarti suami seenaknya, tidak. Suami taat dengan sebaiknya. Misalnya bapak suami kita capek, Pak, maaf bisa minta buatkan teh. Jangan begini. Ini suami saya sekarang alhamdulillah ngasih uang sama saya buatkan teh. Besok enggak, saya enggak kasih buat, enggak. Makanya seringkali begini. Saya berbuat baik pada suami saya ini, tapi suami yang mana dulu, kata ibu-ibu. Enggak begitu, Ibu. Saya siap baik taat kepada suami saya, tapi masalahnya suami yang mana dulu? Suami yang baik, aku baik sama dia. Enggak. Allah memerintahkan selama itu suami ibu, mau baik mau tidak ibu wajib taat dengannya. Suaminya jahat dan minta ampun, apa ibu balas dengan kejahatan? Tidak. Balas tetap dengan kebaikan. Jika ibu misalnya tidak nyaman, baru datang ke hakim menyelesaikan. Tapi selama itu suami kita wajib berbuat baik. Jangan bukan karena apa balasan. Suami baik, aku baik. Suami tidak baik, aku gak akan. Enggak. Jika ibu tetap baik dengan suami yang tidak baik ke ibu, Masya Allah, kabar gembira untuk ibu. Kata Rasulullah, ada 3 ciri ahli surga. Di antaranya orang yang berbuat baik dengan orang yang jahat dengannya. Ini. Taat. Sampai Nabi Muhammad, ibu yang bahagia, mohon maaf, mengatakan demikian. Kata Rasulullah SAW, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah." Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya bi isnadin sahih. "La amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku diperbolehkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah bolehnya manusia sujud kepada selain Allah, siapa yang akan aku perintahkan? Bukan kalian sujud kepadaku, Rasulullah SAW. Bukan sahabat sujud kepada Nabi Muhammad, tidak. Tapi kan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Subhanallah. Saking pentingnya masalah ini. Saking sangat urgennya masalah ini. Sampai dalam tersebut Rasul kemudian mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Demi Allah, kata Rasul. Demi Allah. La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addiya haqqa zawjiha. Seorang istri belum dipandang melaksanakan kewajiban kepada Allah dengan baik. Belum diterima dengan baik oleh Allah. Kewajiban kepada Allah sampai dia melakukan kewajiban kepada suaminya dengan baik. Sampai demikian. Ini main-main ibu. Betul gak main-main? Taati. Ibu gak usah cari surga kemana-mana kalau sudah menikah. Ini cari surga, saya mau cari surga kemana? Datang ke sana, Masya Allah pengajian bagus. Datang ke sana kemari. Giliran suami dibiarkan sarapan tidak ada. Izin tidak. Sakit atau sehat dibiarkan. Misalnya suami sedang gerang-gerung juga sakit dibiarkan. Kenapa? Saya ingin mencari surga. Kemana ke sana? Enggak, surga ibu. Ketika ibu sudah menikah, surganya ada di samping ibu. Suami. Kalau ditakdir, misal ditakdir. Ibu gak kemana-mana. Ibu gak kemana-mana, tapi taat dengan suami, melayani suami dengan sebaik mungkin karena Allah. Maka Rasul mengatakan hadis Imam Ahmad juga Ibnu Majah juga yang lainnya. Kata Rasul, al-mar'atu, seorang istri in salat khamsa, kalau dia sholatnya cuma 5 waktu yang wajib aja. Wa shamat syahra, puasa yang wajib aja Ramadan. Gak ada sholat sunat duha, gak ada dia.
Gak sholat juga tahajud, enggak. Capek tidur, udah. Tapi konsen karena suami, gak sholat sunat duha, gak sholat tahajud, gak witir, bahkan mungkin gak tarawih misalnya. Puasanya yang wajib aja Ramadan, gak ada puasa Senin Kamis. Apalagi Daud misalnya, yang wajib aja. Cuma kata Rasulullah ditambah 2. Wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluan. Tidak diberikan kecuali kepada pasangannya. Kemudian wa ata'at zaujah, taat kepada suaminya. Apa kata Rasulullah? Qilalah, kelak pada hari kiamat akan dikatakan pada istri ini, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silakan ibu masuk ke surga dari pintu surga yang mana saja ibu inginkan. 8 pintu surga manggil ibu semuanya. Jamaah syafana, semua manggil. Ayo masuk dari sini, ayo masuk dari sini. Ditambah taat kepada suami. Bapak, Allah menegaskan satu. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istri sebaik mungkin. Allah menggunakan ma'ruf, bukan khair lagi. Bukan ihsan lagi. Tapi kebaikan yang sangat-sangat luar biasa. Perlakukan istri sebaik-baiknya. Kata-kata dijaga. Kemudian juga mulut dijaga. Sikap dijaga. Bahkan kata Rasulullah, bapak-bapak yang bahagia, 1 rupiah, 1 dinar yang Bapak berikan untuk fakir miskin. 1 dinar yang Bapak berikan untuk orang berjihad di jalan Allah. 1 dinar yang Bapak infakkan untuk orang yatim misalnya atau yang lainnya. Dan 1 dinar yang ibu Bapak berikan untuk keluarga ibu, untuk istri dan anak-anak. Kata Rasulullah, hadis sahih Imam Bukhari Muslim, yang paling baik adalah yang Bapak berikan untuk istri dan keluarga. Saya punya uang 10.000. Ada orang mau jihad kepada Allah, jalan Allah. Betul-betul jihad, bukan masalah politik. Jihad betul-betul. 10.000 kasihkan. Ada orang miskin gak bisa makan, 10.000 kasihkan. Dan 10.000 yang kita berikan untuk keluarga kita yang paling baik kata Rasulullah. Bukan yang untuk berjihad, bukan orang yang fakir miskin, tapi yang Bapak berikan untuk keluarga Bapak. Allahu Akbar. Gak main-main. Gak main-main. Makanya sungguh aneh dan tidak sesuai dengan agama kita. Kalau ada seorang suami Gusti atau anak yatim, alhamdulillah baik, alhamdulillah. Kok anaknya orang, Masya Allah, ke para janda dibantunya luar biasa. Apalagi janda-janda kebang misalnya. Dibantu, disupport segala macam. Subhanallah, alhamdulillah baik. Alhamdulillah bagus, amal soleh. Tapi masalahnya giliran kepada istrinya, mah jangan lupa 500.000 cukup untuk 3 bulan ya. La ilaha illallah. 500.000 3 bulan bu. Akhirnya pagi kepala asin, siang kepala asin, besok kepala ikan asin juga. Gak demikian. Berikan yang layak untuk suami istri kita, layak untuk anak-anak kita, itu yang paling baik. Tapi bukan berarti kalau demikian saya nggak mau infak sedekah untuk istri. Nah, ada kelebihan berikan yang lain juga. Artinya jangan sampai pelit, orang sudah bilang merepet jahe, meregehese untuk keluarga kita. Nah, nggak boleh, nggak demikian. Maka al-jahlu biddin. Yang berikutnya berbahagia. Masalah juga yang paling banyak juga itulah. Karena gak paham dengan agama, gak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dekatkan dengan Allah. Kita misalnya mohon maaf, istri sholatnya kurang, suaminya kurang. Maka bareng-bareng sholat bareng-bareng dengan baik. Saling ngoreksi, apalagi usia kita udah mulai naik, mulai beranjak. Yuk kita lebih dekatkan, persiapkan untuk akhirat. Karena kita dekat dengan Allah. Kuat hubungan kita dengan Allah sangat berpengaruh dengan masalah yang terjadi dengan rumah tangga. Maka kata para ulama, jika kalian ingin menyelesaikan masalah kita dengan semua manusia, kuatkan hubungan kita dengan Allah. Jika kita hubungan dengan Allah baik, aslahallahu fima bainaka wa fima bainal ibad. Allah akan menyelesaikan masalah kita dengan hamba, dengan manusia yang lainnya. Dengan sholat. Maka dalam hadis Imam Abu Daud dan yang lainnya, Rasul mengatakan, Allah rahimallahu rajulan. Allah menyayangi seorang suami. Apa? Yang bangun tengah malam. Kemudian dia sholat, lalu bangunkan istrinya. Istrinya gak bangun, dicucurkan air sedikit biar bangun. Kemudian keduanya sholat. Juga Allah menyayangi seorang istri bangun pertama. Suaminya masih tidur, dibangunkan sholat, gak bangun, dikasih air sedikit, kemudian bangun. Lalu sholat kedua, Allah sayang keduanya. Tapi jangan dipraktikkan, wah ini alhamdulillah nih, ada kesempatan, nih ada haditsnya nih. Air nih, untuk membangunkan. Ambil, Pak bangun, Pak. Gak bangun juga. Pak, ambil, Pak. Sesuai sunnah Rasulullah, ambil air. 1 ember, Pak bangun. Lah. Gak demikian. Tetap lemah lembut. Maksudnya apa? Menguatkan hubungan dengan Allah bukan hanya istri, tapi suami juga.
Ini diantara meredam masalah dalam rumah tangga dan menyelesaikan rumah tangga. Kalau orang sudah dekat dengan Allah, hubub dekat dengan Allah, apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dekat hubungan dengan Allah, Allah berikan jalan keluar dari semua kesulitan yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki yang enggak disangka-sangka. Rizki jangan dianggap hanya uang saja. Kok perasaan udah kita berusaha bertakwa belum ada tuh kiriman uang, belum ada transfer. Enggak, bukan hanya itu. Kesehatan rizki. Ibadah itu sendiri adalah rizki. Dekat dengan Allah itu sendiri adalah rizki. Nah ini diantaranya. Kemudian yang terakhir lagi sampai jam berapa kita jawabkannya? 9? Nah 9, berarti ada 3 menit lagi. Di antara hal yang untuk menyelesaikan masalah rumah tangga adalah usahakan dengan penuh kesabaran dan kata para ulama, kalau ada masalah konsultasilah kepada yang ahli di bidangnya. Awas Bapak Ibu. Penyakit media sosial sekarang, ibu kalau ada masalah rumah tangga di-share langsung di media sosial. Ini suami saya astagfirullah. Disebutkan sampai masalah, mohon maaf, masalah ranjang disebarkan di media sosial. Lah. Rasulullah SAW hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya bersabda, "Inna min asyarrin nasi 'indallahi yaumal qiyamati manzilatan." Orang yang paling buruk kelak pada hari kiamat kedudukannya di hadapan Allah. Siapa? Ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi. Suami menggauli istrinya, istri menggauli suaminya. Thumma yanshur sirraha, kemudian menyebarkan aib atau rahasianya. Jangan. Ada masalah jangan disebarkan. Aduh suami saya begini-begini. Jangan, orang enggak sama Ibu. Enggak sama, ada yang suka, ada yang senang, ada yang malah dibalik itu. Syukurin deh. Memang enak. Hanya enggak tahu. Bahkan kita secara tidak langsung mengumbar diri kita sendiri. Karena ketika sudah menikah Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kamu istri pakaian untuk suami. Suami pakaian untuk istri. Maksudnya satu badan. Harus saling menutupi. Jika ada masalah, tidak bisa diselesaikan berdua. Makin meruncing, datanglah kepada orang yang di bidangnya. Pada para kiai, para ustadz, kepada Ustadz Ihsan, kepada Ustadz Alnob, para asatidz di Masjid Asyafana, sampaikan masalahnya. Apa itu termasuk gibah? Ya, gibah, tapi gibah diperbolehkan. Karena untuk menyelesaikan masalah. Bukan ibu menyampaikan kepada teman telepon, aduh aku ada masalah gimana? Kira-kira kamu gimana solusinya? Terus bicara setengah jam, nggak bertanya apa solusinya. Saya sering kali misalnya ada ibu-ibu misalnya ingin bertanya, ya kita alhamdulillah. Tapi kadang 1 jam cerita, berarti jawabannya apa? Jawabannya dari solusi ini saya diam mendengarkan dan ibu menyampaikan keluh kesahnya. Beres. Ada juga begitu. Jadi ada yang konsultasi dia nggak memberikan kesempatan saya bicara. 40 menit dia cerita, Allah Akbar, udah panas ini, udah handphone panas. Ya Allah ini sih ibu belum saya terus. Nggak bertanya, Pak Ustadz gimana solusinya, nggak gitu. Udah gitu. Demikian Ustadz saya mohon maaf, terima kasih ya Ustadz. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Berarti masalahnya berarti apa ibu lagi ya? Beliau ingin menyampaikannya. Tapi sampaikan oleh yang tepat. Dan jika ibu disampaikan masalah dicurhatin oleh ibu yang lain, itu rahasia jangan disebarkan. Apalagi kalau bilang kan, Bu mohon maaf ya jangan diceritakan ini aib kami keluarga. Oh iya nggak apa-apa Bu. Diam. Ibu ceritakan ke orang lain, itu sama dengan mengumbar aib orang lain dan dosanya sangat besar. Sampaikan, tanya pada siapa orang yang di bidangnya. Dan jangan ibu ceritakan pertama kali ke orang tua. Aduh ibu, siapa yang tidak akan membela anaknya? Umumnya orang tua pasti bela anaknya. Ibu cerita, mama, suami saya begini. Akhirnya apa kata ibunya? Kalau ibunya dan bapaknya bijaksana, alhamdulillah. Kadang umumnya orang tua gak bijaksana, langsung udah mama bilangin dulu jangan dikasih. Ya, tenurut mana tuh kan? Coba kalau sama si itu, tuh kayak begitu, makin pusing masalah kita. Yang kedua, kalau kita cerita ke orang tua itu manjang ininya. Aduh, udah nyari ke anak aing, kita orang Sunda. Ini udah menyakiti anak saya, awas ini. Sementara kita sekarang berantem, sorenya udah mesra-mesraan lagi dengan suami kita. Orang tua kita masih nyimpen di sini terus-terusan manjang. Maka kata ulama jangan cerita sama orang tua karena nggak ada orang tua yang tidak membela anaknya. Salah benar nomor sekian, yang penting anaknya. Maka sampaikan ke orang yang kompeten di bidangnya apa masalahnya, sampaikan, kemudian berikan solusi oleh yang bersangkutan. Insya Allah di antara yang menyelesaikan masalah itu. Dan jangan lupa juga selain itu para bagian, selesaikan masalah dengan kepala dingin, jangan dengan emosi. Dan yang sering emosi muncul pertama kali biasanya ibu-ibu. Ini harus kita wajar ibu.
Oh ibu-ibu, ini secara psikologi yang saya ketahui, mohon diluruskan kalau salah. Jika ibu-ibu sedang marah, susah turunnya. Biarkan aja berbicara, tutup telinga kita rapat-rapat. Kalau suami marah, bisa turun. Bisa naik lagi. Ibu-ibu nggak datar, kadang naik terus. Begitu umumnya. Coba kita rasakan dalam rumah tangga. Terkadang demikian, maka diam aja. Paling ibu, bapak langsung aja. Mau head. Udah. Hormonal, begitu. Atau tanggal tua. Udah. Nanti udah selesai semuanya, insya Allah. Maka kata para ulama, terkadang masalah itu, masalah rumah tangga, tidak perlu penyelesaian. Biarkan aja waktu yang akan menyelesaikannya sendiri. Ya ada masalah kita bagaimana, udah jalani aja. Pokoknya papa maafkan mama. Tapi jangan diulang-ulang, gak mungkin. Gak mungkin. Ibu juga bilang, papa boleh tapi jangan diulang-ulang, gak mungkin. Maka udah biarkan waktu kita saling menjaga hubungan. Insya Allah waktu itulah kadang yang menjawab dan menyelesaikan masalah itu. Akhirnya kata Allah, maka Allah mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa'in karihtumuhunna. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Itu kata Allah. Perlakukan wahai para suami istri-istri dengan sebaik mungkin. Kalau kalian suami membenci ada yang tidak disukai dari istri kita. Jangan dijadikan masalah. Jangan diperdebatkan. Ingat ayat ini. Fa'asa an takrahu syai'an. Boleh jadi yang bapak benci. Boleh jadi yang ibu benci dari pasangan bapak dan ibu. Apa? Allah sebenarnya akan menjadi dari itu semua. Khairan katsiran. Kebaikan yang sangat banyak. Dan betul. Terkadang dengan masalah, dengan ujian cobaan ini kita makin rakat. Makin dekat dengan Allah. Seperti yang terjadi dengan hal yang lain. Kita rasakan sendiri. Maka oleh karena itu, jangan lupa ya Bapak Ibu, terkadang ada masalah rumah tangga, kita mohon kepada Allah, berusaha dengan upaya, dan jangan pernah berpikir masalah rumah tangga hari ini harus selesai, hari ini harus selesai. Jika ada alhamdulillah, tapi jarang. Biarkan waktu yang menjawabnya, insya Allah kita dekat dengan Allah, makin dekatkan hubungan kita dengan istri kita, dengan izin Allah masalah rumah tangga dengan izinnya, yaitu insya Allah akan selesai dengan izin Allah, insya Allah. Demikian barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan, dan jika ada pertanyaan dan apa yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusikan, baik menyangkut tema atau barangkali yang lainnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Baik ayah bunda sekalian, tadi ada beberapa yang saya catat, yaitu yang pertama, solusi dalam pernikahan atau solusi dalam masalah rumah tangga ini adalah yang pertama adalah sabar. Ya Ustadz ya, benar ya. Dan yang kedua adalah meyakini surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, selanjutnya pengorbanan, selanjutnya adalah mendalami agama, terus yang terakhir adalah curhat pada orang yang tepat dan tidak curhat di sosmed gitu ya Ustaz. Baik, ayah bunda sekalian, kita buka sesi tanya jawab. Kita buka 3 pertanyaan. Yang pertama, untuk sesi termin pertama ini, silahkan ayah bunda ingin bertanya, boleh mengangkat tangannya, nanti akan saya berikan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada titipan pertanyaan dari tetangga. Ya Ustadz, tadi saya dengar tuh yang Ustadz bilang bahwa mengenai suami, walaupun suami jahat atau gimana, kita istri harus tetap hormat, baiklah gitu. Itu saya merasa kita nggak adil dong, masa udah dijahatin tetap harus baik gitu kan. Kita kan juga manusia biasa. Nah, kedua apa ya tadi ya, lupa. Apa ya tadi? Ada di sini tapi lupa. Nah, kalau seandainya suami yang nggak mau gini loh, nggak mau diajak beribadah apa gitu, itu bagaimana ya? Apa yang harus dilakukan? Apa ke hakim juga cari suami lain atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung saja, Ustaz. Barakallahu fiik, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus sekali. Ibu yang bahagia, bunda yang berbahagia. Allahu Akbar, barakallahu fiik, wa jazakillah khairan katsiran. Pertama, betul sekali, memang bagaimanapun pasangan kita tetap kita harus berbuat baik. Itu bukan hanya istri kepada suami. Suami kepada istri pun demikian. Seorang istri misalnya gak mau diajak ini, gak mau diajak itu misalnya. Kemudian suami, istrinya mohon maaf kurang baik. Atau bahkan mungkin tidak nurut, tidak taat. Suami wajib untuk memperlakukan istri sebaik mungkin. Kalaupun menasehati, nasihati dengan baik, bukan kemudian kepret kanan dan kiri, tidak. KDRT. Bagaimana Allah mengatakan wadribuhunna, boleh kata pukul istri, kata para ulama boleh memukul, tapi memukul satu dengan cara yang ghair mubarrah, tidak menyakiti. Para ulama berikan contoh, kalau memukul pukullah dengan siwak. Tahu ibu siwak, Bapak Ibu? Yang untuk sikat ini, siwak. Coba ibu pukulkan ke tangan ibu, nggak akan sakit. Bukan kemudian memukul dengan tangan yang lebar, dengan sapu. Nggak demikian. Jadi artinya bahwa kata para ulama, kewajiban baik taat istri kepada suami, suami kepada istrinya, apapun keadaan memang demikian. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Apakah Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf kalau istrinya baik? Enggak. Fasolihatu qanitatun, taat. Apakah dikatakan taat kalau suaminya baik? Enggak. Jadi selama itu suami kita, selama itu istri kita, perlakukan dengan baik sebaik mungkin. Dan kalau misalnya muncul marah, manusiawi. Terkadang kita begini, tapi ingat langsung astagfirullahaladzim. Saya berusaha lagi untuk terus baik. Saya untuk berusaha lagi untuk terus baik. Makanya Allah mencontohkan Sayyidah Asiyah misalnya. Siapa suami Bapak Ibu? Fir'aun. Dalam surah At-Tahrim Allah menjadikan contoh. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah ila akhir ayat. Asia ini suaminya tidak baik, bahkan mengaku sebagai Tuhan karena memang pada masa syariat Nabi Musa masih diperbolehkan wanita menikah dengan yang non muslim. Tapi Allah kenapa mengabadikan contoh Sayyidah Asia, istrinya Fir'aun, untuk menjadi pelajaran bahwa seorang istri kalau bisa seperti Asia tetap memperlakukan suami sebaik mungkin bagaimanapun keadaan suami. Kalau sudah tidak nyaman dengan suami atau suaminya kasar luar biasa, sakitnya memang di sini kata ibu-ibu misalnya, ibu-ibu datanglah ke hakim. Ada cara yang lain. Tapi selama ibu ridho, selama ibu tetap, maka ibu tetap harus berusaha melakukan dan taat kepada suami apapun keadaan suami. Ibu terkadang marah, terkadang berjengkel, manusiawi gak ada masalah. Astagfirullahaladzim, beres kalau ampuni. Astagfirullahaladzim, mohon maaf Pak, gini, beribut lagi, astagfirullahaladzim, terus. Pokoknya istighfar, bertaubat, istighfar dan taubat, gak ada masalah. Tapi apakah suami ketika jahat kemudian kita tidak berbuat baik? Enggak. Gak boleh, tetap harus memperlakukan taat kepada suami. Pun demikian suami kepada istri. Yang kedua, apa Ustaz yang kedua itu yang berkaitan dengan perlu hakim. Apakah perlu hakim kalau seandainya suaminya tidak beribadah, tidak sholat misalnya. Ada satu pendapat ibu, tapi jangan diambil ini. Mengatakan kalau suami tidak mau ibadah itu termasuk di antara sebab bolehnya minta cerai. Tapi jangan diambil. Mayoritas ulama sebaliknya enggak. Sabar. Lalu bagaimana? Apakah kemudian, nah ini yang kedua, mohon maaf sebelum ke sini. Sekarang muncul karena banyaknya YouTube dan segala macam. Ribut di antara sebab ributnya sekarang gara-gara apa? Gara-gara beda memandang ini sunnah Rasul atau tidak. Suaminya ikut pengajian misalnya, mohon maaf, kajian radio Roja misalnya. Atau kajian saudara-saudara kita yang pemahamannya demikian. Yang lain yang banget ikut pengajian saudara-saudara kita yang pemahaman demikian. Akhirnya ribut. Mama, usoli itu bid'ah. Jangan usoli itu bid'ah. Papa gak boleh sholat sama mama. Kenapa? Sholat sendiri baik daripada sholat di belakang orang yang ahli bid'ah. Atau bersama dengan ahli bid'ah. Kata mamanya, enggak papa. Guru saya bilang usoli sunnah. Usoli, wah ribut gara-gara ini. Tidak sedikit yang kemudian cerai gara masalah ini. Ini masalah besar sekarang. Kenapa? Karena ada sebagian yang memaksakan. Seolah yang sunnah pemahaman dia, yang lain bid'ah. Ditambah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sabda Rasulullah, betul sabda Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, lama laisa min amri.
Yang bukan urusan agama yang tidak masuk kaidah umum. Ini yang jadi masalah besar. Hanya karena satu istrinya kunut subuh, suaminya sekarang udah gak kunut subuh lagi. Kenapa? Kunut subuh hadisnya dhaif dan itu bid'ah. Wa kullu bid'atin Allah wa kullu dhalatin finnar. Ributlah sampai cerai gara masalah itu. Nah, ini masalah juga sama. Nah, ini bagaimana hilangnya? Banyaklah ikut pengajian. Tapi jangan ikut pengajiannya satu pihak. Itu saja yang lain gak mau. Karena kata gurunya, pokoknya ini yang sudah dipahamkan harus dikunci. Jangan dilepas lagi. Ini yang sunnahnya. Kita harus sunnah semuanya. Yang lain beda. A'udzubillah. Hati-hati. Ini akhir zaman begitu. Kata Rasulullah demikian. Pendapat beliau hanya mengacu satu imam saja. Hanya satu imam saja. Umumnya banyak mengambil dari fatwa-fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Faqih azim. Faqih azim. Sementara yang lain mengambil mayoritas ulama. Karena disampaikan begitu gencar seolah pendapat yang satu dua ulama itulah yang paling benar yang mengarahkan mayoritas ulama. Ini keliru. Ibu melakukan seperti yang kita amalkan sesuai dengan yang disampaikan guru-guru kita para ulama 4 mazhab misalnya. Itulah sunnah Rasul. Karena memahami hukum tidak hanya melihat ini ada hadisnya. Di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim harus begini. Enggak, hadis hukum itu enggak semudah itu. Harus banyak hukum yang diambil. Banyak hadis yang dipelajari. Ada kaidah-kaidah yang dipelajari. Ada am, syarok, am khusus, am maksus, al-am urida biru. Banyak sekali. Biarkan kepada para ulama. Dan juga saya menghimbau untuk para penceramah yang bukan ahli di bidang hukum. Jangan bicara masalah ini. Haram, alaih. Berdosa Anda. Anda penceramah saja, bicara ceramah saja. Biarkan masalah hukum pada ahli yang tak khusus di bidangnya. Jangan Anda hanya baru tahu 1 tahun, 2 tahun. Hanya melihat terjemahnya, Anda berfatwa begini-begini. Hancurlah masyarakat, banyak masalah cerai. Gara-gara merasa saya paling sunnah, istrinya ahli bid'ah. Na'udzubillah. Gak boleh berbagi. Maka harus apa objektif. Mohon juga dia sampaikan hal ini. Artinya tidak sedikit-sedikit menyalahkan orang lain. Yang disampaikan selama oleh ulama yang muktabar, pegang ini. Dalam fikih. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu pegang aja itu. Yang lain sekalipun mau jenggotnya paling panjang jangan didengerin. Kalau misalnya menyalahkan yang lain. Karena agama itulah ilmu bukan dengan syakliyah. Bukan dengan dengan baju saya bisa pakai putih-putih, pakai pendek atau panjang. Kan dari fikih ceramah kan di Mesir Ibu, di Mesir pisahkan dan dibedakan penceramah Qur'an dengan mufti. Dibedakan. Penceramah gak boleh bicara masalah hukum. Penceramah gak boleh bicara masalah fatwa, apalagi di media sosial gak boleh. Dia misalnya apa? S1-nya insinyur. Dia agama tapi masalah akidah bukan fikih, beda Ibu. Gak setiap yang lulusan Al-Azhar, yang lulusan dari Saudi Arabia kemudian ahli di bidangnya, enggak. Dia apa ahlinya? Ahli akidah, ya dia akidah. Bukan ahli, belum tentu ahli dalam masalah hukum fikih, tidak. Ada orang-orang khusus di bidangnya. Maka oleh karena itu lama ini ibu perlu sabar. Jika seandainya suami kita berbeda dengan kita masalah kita, kemudian suami kita memaksakan, kita sabar. Atau suami kita gak mau diajak ibadah, gak, kita sabar. Karena sebagian fatwa tadi, yang diambil ibu bisa datang kemudian mengatakan cerai. Kalau suami gak mau ibadah, pada fatwa demikian. Mayoritas ulama gak demikian. Mayoritas ulama, suami dan istri tetap sabar. Kalaupun suaminya tetap tidak mau ibadah, apa ibu berdosa? Bahkan di ladang pahala untuk ibu tetap mengingatkan suami. Ladang pahala ibu sabar dengan suami yang demikian. Ibu sabar terus-terusan, Masya Allah. Saya membaca kitab sejarah dari para ulama. Saking ingin mendapatkan pahala sabar dengan pasangan, ada para ulama yang menikah dengan orang gila. Pasangannya gila. Bukan apa-apa, untuk mendapatkan pahala sabar. Itu para ulama begitu. Ada ulama juga, dia kaya, dia udah uang banyak. Ingin mendapatkan pahala berdagang, dia berdagang. Udah cukup hartanya. Kenapa? Karena keutamaan orang yang berdagang, Masya Allah. Dikumpulkan dengan para nabi dan rasul kalau dia jujur. Orang yang sabar dengan pasangannya, Masya Allah pahalanya luar biasa. Kalau dia benar-benar, dia menikah dengan tujuan itu. Maka sabar. Maka ini hati-hati bagian. Hati-hati jangan sampai karena pasangan kita alhamdulillah udah banyak mengaji. Mulai rajin ibadah. Akhirnya melihat suami kita. Alah, suami kita ini jauh dari sunnah. Lah.
khawatir itu kepada firman Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian menganggap suci diri Anda sendiri, karena boleh jadi dan bukan boleh, karena Allah yang lebih mengetahui mana yang paling bertakwa. Kita belum selesai, Ibu, masih belum selesai. Maka dalam agama kita gak boleh. Kesalahan besar kata para ulama. Kalau kita rajin ngaji kemudian kita merasa saya yang paling ahli takwa, paling sunnah, paling sesuai dengan sabda Rasulullah, paling benar, paling dekat dengan mencium aroma surga di sekarang. Na'udzubillah. Bisikan dari setan. Belum selesai kita. Belum selesai. Akhir hayat yang menentukan kita. Boleh jadi orang yang di awalnya baik, di akhir hayatnya kemudian keluar na'udzubillah dari agama Islam. Banyak. Awalnya tidak baik, di akhir hayatnya baik. Banyak. Maka oleh karena itu sabar. Dan jangan kemudian kaki, Pak, mohon maaf suami saya jarang ibadah. Mohon ceraikan aku dan dia. Akhirnya misalnya diceraikan dapat yang kedua lebih parah lagi. Nah, sabar. Mohon Pak Allah, mohon Pak Allah. Berikan contoh dengan baik. Ajak pelan-pelan, terus pelan-pelan. Insya Allah jika ibu sabar, suami berubah atau tidak, bagi ibu gak rugi. Justru itu ladang pahala bagi ibu. Dan insya Allah ibu akan ahli surga. Bahkan ada kabar gembira para ulama. Ketika menafsirkan firman Allah dalam surah At-Tur. Walladzina amanu wa tabatahum dzurriyyatuhum biimanin. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' dalam surah At-Tur. Kata para ahli tafsir mengutip perkataan Ibnu Abbas. Kelak kalau orang masuk ke surga, dia akan bertanya tentang siapa? Tentang orang tuanya, pasangannya, dan anak-anaknya. Masuk ke surga ibu-ibu. Pak, ya Allah, di mana orang tua saya? Ya Allah, di mana suami saya? Ya Allah, di mana anak-anak saya? Kemudian malaikat mengatakan, wahai fulan, wahai fulana, orang tuamu, suamimu, anak-anakmu itu di surga tapi gak sampai surga Anda karena amalnya tidak seperti amal Anda. Akhirnya hamba ini mengatakan, ya Allah, a'malu amali li walahum. Aku mengakukan amal ini bukan untukku saja, tapi juga untuk mereka. Akhirnya Allah karena karunia-Nya min fadlihi wa karami, Allah mengangkat orang istrinya atau suaminya atau orang tuanya atau anak-anaknya dibarengkan di surga bersama orang tersebut. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka ini pentingnya kita mempunyai pasangan yang baik. Suku-suku dua-duanya baik, soleh. Bisa saling jahit menjahit. Karunia Allah itu Bapak Ibu lagi. Alhamdulillah. Maka ketika ibu sabar, dia masih muslim. Alhamdulillah. Misalnya meninggal dua-duanya suami dalam keadaan demikian dengan izin Allah. Tidak menutup kemungkinan ibu dengan izin Allah bisa mengangkat suami bareng di surganya ibu. Karena ibu adalah sebagai istri dari suami tersebut. Sabar. Ya, jangan sampai hati. Tuh, kalau kita kita rasakan dengan baik, insya Allah nikmat luar biasa. Tidak akan sedikit terpikir cerai. Enggak. Ibu, nah ini ada kaidah ini para ulama mengatakan, ibu hidup dalam keadaan menikah, bapak hidup dalam keadaan menikah, dengan segudang masalahnya, jauh lebih baik daripada ibu dan bapak tidak menikah dan tidak ada masalah. Sekali lagi bahagia. Ibu dan bapak menikah dengan segudang masalah rumah tangga dan sabar. Dekat dengan Allah. Jauh lebih baik daripada bapak ibu menyendiri tidak menikah dan tidak ada masalah apapun dan dekat dengan Allah. Masih lebih baik bapak menikah dekat dengan Allah dan banyak masalahnya tadi. Demikian. Sampai Mu'adz bin Jabal, sampai Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, salatul mutazawwiji khairun min arba'ina salatan min ghairi. Salatnya orang yang sudah menikah lebih baik daripada 40 kali salat yang orang belum menikah. Hadis yang lain, seorang suami atau istri yang pusing sebelum tidurnya, memikirkan masalah nafkah untuk orang anak-anaknya, untuk keluarganya, maka semua itu akan menggugurkan dosa dan kesalahan. Hadis yang lain kata para ulama, ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat terakhir, ketika Allah berfirman, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassara minhu. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, dalam ayat ini Allah menyamakan kedudukan orang yang berangkat mencari nafkah untuk keluarganya dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Artinya kata beliau, kedudukannya sama-sama dianggap berzihad. Jika dia meninggal sedang mencari nafkah, baik istri atau suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka dia dipandang meninggal syahid. Dan itu tidak untuk yang tidak menikah.
Maka camkan Bapak Ibu bahagia. Dan itu masuk solusi untuk keluar dari masalah makin membesar. Ibu menikah. Ibu hidup dengan banyak masalah dan menikah. Dan sabar tetap dengan Allah. Dekat dengan Allah dan berusaha untuk lebih baik. Insya Allah menyelesaikan masalah itu. Lebih baik daripada ibu dan bapak hidup menyendiri tanpa ada masalah. Dan ibu dekat dengan Allah. Masih lebih baik hidup berumah tangga dekat dengan Allah dengan segudang masalahnya. Demikian kata para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita masih buka 2 penanya lagi dari Ustadz atau Sayyidah atau Ayah Bunda, dipersilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, dari kajian ini tiba-tiba terbesit saya ada satu pertanyaan, bukan pertanyaan titipan ya Ustadz. Jadi begini, belum lama ini saya kembali bertemu dengan sahabat saya yang sudah hilang kontak sekitar 5-6 tahun yang lalu. Akhirnya setelah banyak cerita ternyata beliau itu berkata karena terpaksa keadaan akhirnya menghilang bak ditelan bumi. Ternyata di balik itu dia ada cerita yang menurut saya subhanallah gitu. Jadi beliau ini menikah dengan pria yang sudah beristri. Alhamdulillah kalau saya dengar dari ceritanya suami beliau itu mencoba bersikap adil sebaik-baiknya walaupun pernikahan yang keduanya ini dirahasiakan dari istri yang pertama. Long short story, saya persingkat ya Ustadz. Qadarullah ini suaminya akhir tahun kemarin divonis sakit kanker perut. Akhirnya beliau itu berobat ke luar negeri bersama dengan istri yang pertama dan anak-anaknya. Karena beliau tidak bisa menemani suaminya, akhirnya bisa berdoa, bersujud sama Allah untuk kesembuhan sang suami. Yang jadi pertanyaan saya Ustadz, jikalau amit-amit suaminya meninggal, secara hukum itu kan hak waris itu dijatuhkan kepada istri sah dan anak yang tercatat secara hukum di negara. Untuk yang warisan untuk yang anak dan istri yang dari pernikahan siri itu seperti apa dari Islam, Ustadz? Seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, pertanyaan bagus sekali. Barakallahu fiik wa jazakillah khairan katsiran. Apakah poligami secara fikih Islam ya? Fikih Islam harus dan disyaratkan ada izin dari istri pertama? Tidak. Jadi bapak poligami tanpa sepengetahuan istri pertama sah secara hukum Islam. Secara fikih Islam. Kemudian istrinya tahu dan marah-marah tetap sah Ibu Bapak Ibu. Tidak berpengaruh. Jadi artinya apa? Dalam fikih Islam bahwa seorang suami kalau poligami dengan istri yang kedua atau ketiga dan seterusnya tidak diharuskan ada izin dari istri pertama. Tapi untuk kemaslahatan saja. Kemaslahatan saja sebaiknya demikian. Sebelum ke sana, apa hukum poligami Bapak Ibu? Apa sunnah? Hukum asal boleh, bukan sunnah. Ini pendapat mayoritas ulama, bahkan mungkin semua ulama fikih. 4 mazhab mengatakan poligami hukum asalnya bukan sunnah Rasul, tapi apa? Mubah, boleh saja. Dan hukum mubah bisa berpindah-pindah. Mubah bisa pindah jadi wajib, bisa sunat, bisa haram, bisa makruh. Poligami bisa haram. Kalau nggak bisa berlaku adil dan niatnya memang demikian menyakiti istrinya misalnya, haram. Bisa makruh, bisa sunnah. Jadi tidak betul kalau seandainya kalau saya nggak poligami nggak ikut sunnah Rasul, nggak ada.
Poligami hukum asalnya bukan sunnah, tapi apa? Mubah. Ada sebagian ulama yang mengatakan demikian, tapi itu bukan pendapat mu'tabar dari 4 mazhab, tidak. 4 mazhab mengatakan mubah saja. Yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya terjadi suaminya meninggal dunia, apakah istri yang kedua punya warisan? Fikih Islam dapat warisan. Anak dari istri kedua dapat warisan, sekalipun nikahnya tidak resmi di depan KUA, tidak tercatat misalnya. Kenapa? Karena secara fikih Islam, dia ada istri yang sah. Tapi secara negara memang bukan istri yang sah karena tidak tercatat di KUA. Jadi kalau pernikahannya sesuai rukunnya, sesuai syaratnya, rukunnya ada wali, ada suami, ada istri, kemudian juga ada ijab dan qabul, ada saksi 2 laki-laki misalnya, kemudian ada pernikahan sah, pernikahan mau dicatat di KUA atau tidak? Karena sah, semua hal yang berkaitan dengan istri berlaku untuk istri kedua. Maka kalau seandainya suami meninggal tadi, taruh istri kedua punya anak 2 misalnya, laki-laki dan perempuan. Istri pertama punya anak 2, laki-laki perempuan misalnya. Maka istri kedua haknya sama dengan hak istri pertama. Karena punya anak 2 istri dapat 1/8. 1/8 dibagi 2 sama. Gak ada istilah saya istri pertama, saya istri kedua. Enggak. Selama dia istrinya, maka sama 1/8. Kalau dari 1/8 hartanya misalnya 80 juta, istri pertama 40 juta, istri kedua 40 juta sama. Anaknya sama juga. Anaknya dari istri kedua laki-laki perempuan, dari istri pertama laki-laki perempuan sama persis, tidak beda dengan anak istri pertama. Kalau anak istri pertama laki-laki 1, anak istri kedua laki-laki 1, perempuan 1, berarti 2 laki-laki 2 anak perempuan. 2 laki-laki dihitung kalikan 2 jadi 4. 4 tambah 6, harta dibagi 6. Dari 60 juta dibagi 6, 10 juta. Yang laki-laki dapat 20 juta, yang anak perempuan dapat 10 juta. Semuanya sama, baik dari istri pertama atau istri kedua. Persis. Hanya tentang gologini saja. Gologini istri kedua gak dapat, karena gologini diatur oleh Undang-Undang Indonesia. Bahwa Undang-Undang Indonesia didapatkan kalau istrinya sah, catat. Gak tercatat. Jadi ada pun untuk warisan persis sama. Misalnya ada lagi. Suaminya baru menikah sehari kemarin, istri ketiga menikah. Sehari kemarin menikah, istri ketiga, alhamdulillah. Dan 5 jam sebelum masuk ke rumah sakit, nikah lagi istri keempat. Misalnya, masuklah ke rumah sakit. Misal, ini mohon maaf, misalnya, qadarullah. Misalnya, meninggal dunia suaminya. Maka istri ini sekalipun nikahnya baru 5 jam, dapat hak yang sama dengan istri yang menikahnya udah puluhan tahun, istri pertama. 4 istri mendapat 1/8. Semuanya. Bukan tiap orang. Semuanya 1/8. Dan 1/8 itu dibagikan rata istri pertama yang puluhan dengan istri yang terakhir baru 5 jam. Kenapa? Karena tetap dianggap istri yang sah secara fikih Islam. Nah demikian berbahagia. Jadi oleh karena itu Bapak berbahagia, hemat al-fakir kalau boleh usul daripada poligami mending berinfak tanpa poligami. Karena poligami untuk di Indonesia khususnya banyak menimbulkan masalah. Ya Allah, anak terbengkalai. Yang kedua, masalahnya suaminya juga. Jarang suami yang mau tidur sama di istri pertama. Mau jadi istri kedua terus. Ya Gusti, itu pada ada aturannya. Adil itu dalam nafkah, dalam tidur. Di istri kedua baru, Masya Allah berapa? 3 bulan gak balik-balik. Di istri pertama 1 minggu udah kayak ada jarum di rumah itu. Ingin ke sana terus. Enggak, itu berdosa. Enggak adil. Enggak adil. Bapak kalau poligami sama. Nanti kalau pertama misalnya 1 minggu boleh lah. Karena untuk yang gak ada aturannya gadis. Udah begitu harus sama. Istri pertama. Enggak, istri pertama saya mohon maaf udah 90 tahun. Sekalipun demikian. Istri kedua saya masih 18 tahun. Sekalipun demikian. Berikutnya di istri yang 90 tahun 2 hari 2 malam. Di istri yang kedua 2 hari 2 malam juga. Nafkahnya harus adil. Ini masalah juga. Jarang yang demikian. Akhirnya poligami. Bukan untuk menyebarkan sunnah Rasulullah. Malah akhirnya mencemooh dan memalukan agama Islam sendiri. Banyak terbengkalai istri-istri. Kemudian suami-suami tidak bertanggung jawab. Dia menaburkan mohon maaf bibit-bibit di mana-mana. Diurus tidak. Pada akhirnya dia poligami kemana. Akhirnya yang terjadi apa? Yang menafkahi bukan suaminya, bukan bapaknya. Malah istrinya yang banting keras. A'udzubillah. Dosa haram. Ibu bahkan bisa menghitung. Kalau begitu kata para ulama itu selama. Ibu menghitung. Berapa lama suami gak menafkahi tadi? Hitung, Bu, hitung.
Kalau ibu yang menafkahi anaknya, hitung. Nanti suaminya meninggal, minta warisannya, hutang lu, bayar hutang ke ibu dulu. Demikian hutang, tidak dianggap hutang. Suami yang tidak menafkahi anaknya, kalau sudah cerai misalnya, dan akhirnya yang menafkahi adalah istrinya, maka itu hutang dari suami tadi. Menurut mayoritas ulama, kalau meninggal suami tadi punya warisan, jangan dibagikan warisan dulu, bayar hutang ini. Dahulukan. Jika ada sisa warisan, kalau nggak ada udah, ini aja. Tanggung jawab, tanggung jawab. Jadi demikian bagian dia mendapatkan waris persis sama dengan istri pertama dan anak-anaknya persis dengan anak dari istri pertama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita buka pertanyaan yang terakhir. Mungkin dari Ustadz atau dari Ayah. Ini dulu. Ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf suara saya masih parau. Apresiasi saya kepada Pak Ustadz karena materi ini sangat bagus menurut saya. Mudah-mudahan setelah mendengar kajian dari Pak Ustadz, kita nih para suami jauh dari KDRT. Dari pemaparan Pak Ustadz luar biasa. Wa asyiruhuna bil ma'ruf tadi kan. Kan perlu diketahui kalau seandainya kita dibuka hijab kita oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa lautan akan keruh karena dengan sesuatu pembicaraan atau omongan kepada istri yang kurang baik. Mudah-mudahan setelah kajian Pak Ustadz ini jangankan KDRT, ucapan yang tidak baik saja kepada istri akan jauh mulai besok, mulai dari bubaran kita hari ini. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi istri-istri yang minta cerai. Tadi saya dengar agak risih juga. Karena terus terang saja sekarang banyak orang-orang perempuan-perempuan yang banyak mengajukan cerai dan cerai. Dan itu saya rasa karena tidak menghadiri kajian-kajian semacam ini. Saya minta sih kajian-kajian semacam ini bukan hanya satu pertemuan nih. Kayaknya kurang kalau satu pertemuan. Masih banyak kayaknya dari ibu-ibu juga pertanyaan-pertanyaan ya. Karena terbatas waktu. Jadi mudah-mudahan kami setelah kajian ini sesuai dengan doa kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita saling paham kepada istri, saling ta'aruf ya, paham kepada istri, istri pun tak paham kepada kita. Kemudian kita talahub, rasa kedagingan. Setelah itu tawajun dan selebihnya. Mudah-mudahan dari yang terkecil kita ini, dari rumah tangga sampai terbesar nanti di bangsa Indonesia sesuai dengan cita-cita bangsa kita. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan. Tapi saya minta nih kepada pihak Sapana, alhamdulillah nih ada kajian-kajian semacam ini. Jadi kajiannya materinya bagus. Ya, kemudian tadi secara grammar bahasa Arabnya juga sangat bagus sehingga kita banyak ilmu yang kita petik. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya doakan kita lah Pak. Bukan pertanyaan sebenarnya. Doakan kami, semoga kami dari terkecil keluarga bangun keluarga sakinah dan mawaddah warahmah sesuai dengan nanti juga cita-cita bangsa. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan saya hanya mohon kajian-kajian semacam ini harus sering nih. Bahkan tadi saya katakan jangan hanya satu pertemuan. Kayaknya kurang nih kalau satu pertemuan. Sangat banyak juga tuh dari kaum ibu-ibu saya rasa karena keterbatasan waktu. Jadi mungkin ini harus ada 2 pertemuan atau 3 pertemuan tentang materi ini. Karena materi ini sangat kompleks menurut saya nantinya. Ya, sekian. Mohon maaf nih suara saya masih terbata-bata karena kondisi saya masih lagi pemulihan kondisi sakit. Doakan juga saya supaya Allah berikan cepat pulih dari penyakit saya. Sekali lagi billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Haji. Sampailah kita pada ujung acara. Sebelum kita tutup, marilah kita mohon pada Pak Ustadz untuk memimpin doa pada kita semua. Baiklah Bapak Ibu berbahagia, mari kita sama-sama berdoa Allah SWT. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita bersama insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Allahumma lakal hamdu hamdan yakunu ahaqqul hamdi bik wa ardhal hamdi lak wa ahabbul hamdi ilaik. Wa lakal hamdu kama anta ahluhu wa kama radita li nafsik wa kama hamadaka man radita hamdahu min jami'i khalqik. اللهم لك الحمد في السراء والضراء والشدة والرخاء والعافية والبلاء والسنين والدهور. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافرين وارحمنا وأنت خير الراحمين وعافنا واعف منا وأنت خير العافين وارزقنا وأنت خير الرازقين وأفضل علينا وأنت خير المفضلين وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين سيدنا خديجة وكبرى وسيدنا صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بيننا بين زواجنا وزوجنا ألفت بين خديجة وكبرى وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بيننا كما ألفت بين سيد يوسف والزليخة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا هما إلا فرجته ولا طالب علم إلا وفقته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, di kesempatan yang mulia di bulan yang agung dan istimewa ini, ampuni dosa kesalahan kami ya Allah, kedua orang tua kami, mertua kami dan keluarga besar hadirin muslimin muslimat yang telah tiada atau yang masih ada. Ampuni dosa kesalahan kami semua ya Allah, terima segala amal ibadah kebaikan kami semua ya Allah, dan mudahkan semua urusan kami dunia akhirat kami. Berikanlah keistiqomahan kami dalam menjalankan ketaatan padamu, menjauhi semua larangan-laranganmu, dan juga berikanlah kepada kami kekuatan lahir batin, jasmani dan rohani untuk bertaat, untuk menghidupi kehidupan di dunia ini taat kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian juga kami mohon padamu ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakah ya Allah. Lembutkanlah hati pasangan kami ketika mereka sedang keras. Lembutkanlah hati pasangan kami. Lembutkanlah hati keluarga kami ya Allah. Dan satukan kami hati kami. Kami dan pasangan kami sebagaimana Engkau menyatukan antara Sayyidina Muhammad SAW dan Khadijah Al-Kubra. Dan juga sebagaimana Engkau menyatukan antara Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Aisyah. Sebagaimana Engkau menyatukan antara Sayyidina Yusuf dengan Sayyidina Zulaikha. Ya Allah ya Rahman, berkahilah keluarga kami, berkahilah keturunan kami, berkahilah umur kami, berkahilah kesehatan kami, berkahilah rezeki kami, berkahilah hidup dan kehidupan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika di antara kami ada yang sedang masalah, baik masalah duniawi atau ukhrawi, baik masalah duniawi dengan masalah keluarga atau masalah yang lainnya, semoga Engkau memberikan jalan keluar dan kemudahan. Yang sedang ada hajat dan keinginan, semoga Engkau mengabulkan hajat keinginannya. Yang sedang sakit, semoga Engkau menyembuhkannya. Yang sedang masa pemulihan, semoga Engkau menyembuhkan ya Allah, dan mengembalikan kesehatan kami ya Allah seperti sedia kala. Dan jika di badan kami ada penyakit yang kami ketahui atau yang tidak kami ketahui, kami mohon padamu ya Allah, sembuhkanlah ya Allah, hilangkan penyakit itu ya Allah, karena Engkau, hanya Engkau yang maha penyembuh. Anta syafi la syafi illa anta shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, terima kasih Ustaz. Sebelum kita tutup, akan ada pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali. Kepada Ustadz Ali kami persilahkan. Oke, baik para jemaah sekalian, saking sepanengnya, boleh kakinya diselonjorin boleh.
Ya, tadi saya sepaneng sekali lupa kalau tiba-tiba perut lapar. Oh ternyata belum sarapan. Tapi ingat dari kalimat Pak Ustadz fa inna ma'al usri yusra. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pengumuman dari DKM. Yang pertama, bagi para jamaah yang baru pertama kali hadir di kajian duha, mohon mengisi daftar hadir, dan bagi para jamaah yang sudah sekian kali hadir dan belum mengisi daftar hadir, mohon menghubungi petugas pendaftaran karena berkaitan dengan grand prize nanti untuk pengundian umroh di bulan Juli. Para jamaah sekalian, saatnya pembagian door prize. Dan alhamdulillah kajian duha ini disponsori banyak hal, banyak sponsor. Yang pertama adalah dari Shafana Islamic School, Shafana Boarding School, Big Travel, kemudian ada Klinik Dokter Rani, dan juga donatur-donatur yang lainnya. Dan bagi para jamaah yang ingin menjadi donatur kajian duha, dipersilahkan. Kita monggo, kita welcome sekali, kita senang sekali ketika ada para Bapak Ibu yang ingin menjadi donatur untuk kajian duha ini. Baik, para jemaah sekalian, untuk kajian duha Sabtu depan masih tetap ada, ya karena Sabtu depan juga akan ada Shafana Festival. Jadi ulang tahun Shafana seminggu ini akan ramai sekali perlombaan di Shafana, baik di lower, baik di primary, baik di TK dan lain sebagainya. Tetapi nanti hari Sabtu tetap kajian masih tetap ada. Baik, para jemaah sekalian, saatnya pembagian door prize. Door prize kali ini dibagikan untuk yang pertama, kebetulan tidak akan ada banyak pertanyaan, tetapi bagi para jamaah yang menanyakan dipersilahkan maju. Ada ibu, ada bapak, silakan maju. Ada ibu, ya silakan. Pak, ini alhamdulillah kebetulan Bapak ada keluhan sakit, ada voucher Pak untuk medical check up terani. Nanti saya akan berikan ke Bapak. Maka Bapak silakan. Iya. Di sini. Iya. Silakan Bapak, silakan Pak Haji. Baik. Udah. Oh. Sayyidah Lili bisa dibantu? Bapak, ini medical check up dari Dokter Andi. Semoga bermanfaat untuk Bapak. Sudah. Ada 2. Baik, terima kasih. Dan masih ada 3 lagi. Ini kali ini pertanyaan dari saya. Ada 3 lagi, masih ada 3 door prize bagi para jamaah yang bisa menjawab. Ini enggak susah-susah, mudah sekali. Fa inna ma'al usri yusra, itu surat apa ya Bapak Ibu? Wah, langsung Ibu. Al-Insyirah, alhamdulillah. Dan artinya fa inna ma'al usri yusra. Oke, Bapak yang bocok. Ya, silakan Pak. Bersama kesulitan akan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Baik, 1 kali lagi, masih ada 1 lagi pertanyaan. Pemateri tersebut namanya siapa? Oh, Ibu, silakan Ibu.
Dr. Ustadz Ayab Syaifullah. Serah saja yang mau bagi. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah kajian duha pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas kedatangannya. Ditunggu kedatangannya di kajian duha Sabtu depan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah.